Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 ingin menjelaskan mengenai soal aritmatika sosial. Perkenalkan, nama saya Muhammad Subhan. Perkenalkan, nama saya Elsa. Perkenalkan, nama saya Rina Agustin. Perkenalkan, nama saya Nur Aisyah. Perkenalkan, nama saya Intan Teresa. Saya di sini akan menjelaskan soal tentang keuntungan. Seorang pedagang membeli 50 kg beras dengan harga 12.000 per kilogramnya. Kemudian dia menjual seluruh beras tersebut dengan harga 14.000 per kilogramnya. Hitunglah keuntungan per kilogramnya dan total keseluruhan keuntungannya. Jawabannya, yang pertama diketahui rumus keuntungan yaitu harga jual dikurang dengan harga beli. Diketahui dari soal tadi, harga beras per kilogramnya sama dengan 12.000, kemudian dijual dengan harga 14.000, yang ditanyakan yaitu keuntungan per kilogram dan juga total keseluruhannya. Keuntungan per kilogramnya sama dengan kita masukkan rumus yang tadi yaitu harga jual dikurang dengan harga beli. Harga jualnya tadi 14.000 dikurang harga belinya tadi yaitu 12.000. Kurangan itu sama dengan total keuntungan per kilogram dikali dengan total beras. Total keuntungannya tadi 2.000 dikali dengan total berasnya itu 50. Jadi 2.000 dikali dengan 50 sama dengan 100.000. Itu soal tentang pajak penghasilan. Soalnya Pak Andi bekerja di sebuah perusahaan dengan gaji bulanan sebesar 10 juta. Ia memiliki status kawin dengan 2 anak atau status K/2. Penghasilan tidak kena pajak. PTKP untuk kawin dengan 2 anak adalah 63 juta per tahunnya. Berapa pajak penghasilan yang harus dibayarkan oleh Pak Andi pada setiap bulannya? Baik, untuk jawabannya yang pertama kan kita ketahui gaji per bulannya 10 juta, status wajib pajak kawin dengan 2 anak sehingga PTKP-nya mendapatkan sebesar 63 juta. Kemudian yang ditanyakan yaitu pajak penghasilannya atau PPh. Nah, dapat kita hitung neto per bulannya tadi atau penghasilan bersih 10 juta, neto per tahunnya dapat kita hitung dengan dari neto per bulan tadi kan 10 juta dikalikan dengan 12. Kenapa bisa dikalikan dengan 12? Karena dalam 1 tahun itu kan terdiri dari 12 bulan, maka dari itu kita kalikan 12 sehingga menghasilkan 120 juta. Nah, PTKP-nya tadi kita ketahui 63 juta. PTKP itu penghasilan tidak kena pajak. Nah, untuk mengetahui PKP-nya atau penghasilan kena pajaknya yaitu 120 juta tadi kita kurangkan dengan PTKP-nya yaitu 63 juta dan menghasilkan 46.667. Hanya yaitu sama dengan 15% dikali dengan 46.667 dan menghasilkan 7 juta, 0,5. Yang pertama ada soal tentang diskon. Sinta membeli sebuah tas dengan harga awal 500.000. Toko tas tersebut memberikan diskon sebesar 20%. Berapa uang yang harus dibayar Sinta setelah diskon? Diketahui harga awal tas sebesar 500.000 dan diskon sebanyak 20%. Yang ditanya, uang yang dibayar setelah diskon. Cara penyelesaian. Kita harus tahu dulu berapa diskon yang didapat. Rumusnya, harga awal dikali persentase diskon, yaitu 500.000 dikali 20%, sama dengan 100.000. Kemudian kita mencari harga setelah diskon. Rumusnya, harga awal dikurang diskon, yaitu 500.000 dikurang 100.000, jadi hasilnya 400.000. Nah, uang yang harus dibayar Sinta setelah diskon adalah sebesar 400.000. Selanjutnya, soal keuntungan. Sebuah toko membeli 2 lusin buku tulis dengan harga 240.000. Jika toko ingin memperoleh keuntungan sebesar 60.000, berapakah harga jual setiap buku tulis? Diketahui, 1 lusin sama dengan 12 buah. Jadi 2 dikali 12 sama dengan 24 buah. Harga beli 240.000. Untung yang ingin didapatkan 60.000 rupiah. Yang ditanya, harga jual buku tulis per buah. Cara penyelesaiannya, kita mencari tahu dulu harga jualnya berapa. Rumusnya, harga beli ditambah untung, yaitu 240.000 ditambah 60.000, sama dengan 300.000. Harga jual per buah,
Rumusnya, harga jual keseluruhan dibagi jumlah buku tulis. Tadi kan harga jual keseluruhannya 300.000, dibagi jumlah buku tulisnya 24 buah. Jadi 300.000 dibagi 24 sama dengan 12.500. Jadi harga jual buku tulis per buah adalah 12.500. Baik, kita masuk ke soal nomor 5, yaitu soal pajak. Nah, di sini ada sebuah barang antik dijual dengan harga Rp750.000. Pajak penjualan yang dikenakan adalah 10%. Nah, ditanyakan di sini berapa total harga yang harus dibayar pembeli setelah pajak. Baik, kita langsung masuk ke penyelesaiannya. Nah, pajak penjualan dihitung dengan rumus tentunya. Nah, yang dimana rumus pajak itu adalah harga barang dikali dengan persentase pajak. Nah, dimana harga barang yang sudah kita ketahui tadi adalah Rp750.000. Persentase pajaknya adalah 10%. Nah, 10% itu sama dengan 0,10. Nah, jika sudah seperti itu, kita langsung menghitung besarnya pajak. Nah, yang dimana pajaknya tadi adalah 750.000 dikali dengan persentase pajak yang sudah kita dapatkan tadi adalah 0,10. Lalu langsung saja kita kalikan 750 dikali dengan 0,10. Hasilnya adalah 75.000. Nah, jadi total harga yang harus dibayar pembeli setelah pajak tadi tinggal kita tambah harga barang ditambah dengan pajak tadi. Harga barangnya Rp750.000 ditambah dengan pajak. Pajak tadi 75.000. Lalu kita tambahkan saja 750.000 ditambah dengan 75.000. Hasilnya adalah Rp825.000. Nah, lalu di sini ada soal nomor 6, soal pajak penghasilan. Nah, di sini ada Selin menabung di bank sebesar Rp 2 juta rupiah dengan bunga sederhana sebesar 6% per tahunnya. Nah, di sini ditanyakan berapa sih jumlah uang yang akan diterima Selin dalam waktu 3 tahun. Baik, kita masuk ke penjelasan nomor 6. Nah, kita masuk ke rumus bunga, yang dimana rumus bunga adalah P dikali R dikali T, di mana P itu adalah pokok, jumlah uang yang ditabung Selin tadi adalah 2 juta rupiah. Sedangkan R adalah tingkat bunga per tahun, yaitu 6% sama dengan 0,06. Nah, T itu adalah waktu dalam tahun, yang dimana tahunnya ada 3 tahun. Lalu kita masuk ke menghitung bunga. Bunganya 2 juta rupiah dikali 0,06 dikali 3 tahun tadi, maka kita dapatkan hasilnya adalah 360.000. Nah, jadi bunga yang didapatkan Selin setelah 3 tahun adalah Rp360.000. Nah, jumlah total uang yang akan diterima Selin adalah, kita langsung masuk aja ke P ditambah bunga, di mana P tadi pokok jumlah uang yang ditabung Selin. Nah, jumlah uang yang ditabung Selin tadi adalah 2 juta. Kita masukkan ke P, jadi 2 juta ditambah bunganya. Sudah kita dapatkan tadi bunganya adalah 360.000. Nah, tinggal kita jumlahkan 2 juta ditambah 360.000 adalah 2.360.000. Jadi jawabannya adalah 2.360.000. Di sini saya akan menjelaskan soal aritmatika sosial mengenai pajak dan rabat. Pandi adalah seorang pengusaha toko elektronik yang memiliki omset penjualan sebesar 2 juta per bulan. Berdasarkan peraturan perpajakan, omset yang dihasilkan Pak Pandi dikenai pajak penghasilan final atau PPh final sebesar 0,5%. Yang pertama, hitung berapa pajak yang harus dibayarkan Pak Pandi setiap bulan. Yang kedua, jika dalam setahun Pak Pandi membayar pajak setiap bulan secara konsisten seperti pada bulan pertama, berapa total pajak yang dibayarkan Pak Pandi dalam 1 tahun. Cara penyelesaiannya, kita hitung dulu pajak per bulannya. Persenan pajak penghasilannya tadi yang sebesar 0,5%nya kita kalikan dengan omset penjualan Pak Pandi.
0,5%-nya itu kita ubah ke pecahan, kita mendapatkan angka 0,5 per 100 dikali 200 juta. 0,5 dikali 200 juta sama dengan 100 juta dibagi 100 sama dengan 1 juta. Yang kedua, kita menghitung total pajak setahunnya. 1 jutanya tadi kita kalikan dengan 12, kan ada 12 bulan dalam 1 tahun. Maka kita mendapatkan hasil 12 juta. Baik, di sini saya akan menjelaskan soal mengenai harga pembelian. Naya menjual 20 tas dan memperoleh hasil penjualan senilai 1.900.000. Dari penjualan itu, Naya mendapatkan keuntungan 500.000. Berapa harga pembelian sebuah tas yang dibayarkan oleh Naya? Nah, jadi rumus harga pembelian itu harga jual dikurang keuntungan. Ya, jadi harga jualnya tadi kan 1.900.000. Keuntungannya itu 500.000, jadi tinggal dikurangkan aja dan memperoleh hasil sebesar 1.400.000. Untuk mengetahui harga pembelian sebuah tasnya itu 1.400.000 itu kita bagikan dengan 20, kan tadi tasnya 20. Kita bagi dengan 20 dan didapatkan hasil 70.000. Kemudian soal selanjutnya mengenai harga jual. Jack membeli baju di sebuah mall. Pada papan harga baju terdapat tulisan diskon sebesar 20%. Jika harga baju semula senilai 260.000, berapa harga jual baju setelah dipotong diskon? Kemudian kita cari harga diskonnya ya. Kan harga awal bajunya tadi 260.000 dan harga diskonnya 20%. Yang ditanya itu harga jual baju setelah dipotong diskon. Kita cari dulu diskonnya. Di sini rumusnya itu harga awal dikali persentase diskon. Harga awalnya tadi 260.000 dikali dengan persentase diskonnya 20%. Dan kemudian didapatkan hasil 52.000. Harga setelah diskonnya itu rumusnya harga awal dikurang harga diskon. Harga awalnya tadi kembali lagi ke 260.000. Dikurang harga yang diskonnya tadi 52.000. Nah, jadi didapatkan hasil 208.000. Jadi harga jual baju setelah dipotong diskon itu sebesar 208.000. Budi adalah seorang pedagang bahan bangunan dengan omset bulanan sebesar 150 juta. Ia harus membayar pajak pertambahan nilai atau PPN sebesar 11% dari omsetnya tersebut. Hitunglah pajak yang harus dibayarkan oleh Pak Budi. Penyelesaiannya, diketahui omset sama dengan 150 juta, tarif PPN-nya sama dengan 11%. Kita ubah ke bentuk bilangan bulat, sama dengan 0,11. Jawab, PPN sama dengan tarif PPN dikalikan dengan omset. PPN sama dengan 0,11 dikali Rp 150 juta sama dengan 16.500.000.